wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam Bu Alfi. Gimana kabarnya Bu Alfi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Pak Usnan. Bagaimana dengan kabar Pak Usnan sendiri? Alhamdulillah Ibu, saya memang sedikit agak serak-serak kayak gini nih, tapi alhamdulillah masih berikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan ya Bu ya. Amin, amin Pak. Bagaimana Bu Alfi? Ada yang ingin Ibu bicarakan? Ya benar Pak. Sebelumnya, apakah Bapak ada waktu nih? Insya Allah ada Bu Alfi. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Usnan sudah meluangkan waktu. Saya ingin ngobrol nih Pak, mengenai proses pembelajaran, yang saya lalui kemarin-kemarin. Dan saya memandang, Pak Usnan ini adalah contoh bagi saya. Makanya saya nggih, Lanjut Bu Alfi. saya memandang, Pak Usnan ini, contoh bagi saya, menginspirasi. Jadi saya ingin ngajak, eee, ngobrol nih sama Pak Usnan. Boleh, siap. Kira-kira Bu Alfi, ini mau ngobrol mengenai apa nggih, Bu? Begini Pak, saya melihat, anak-anak itu di kelas tidak dapat aktif saat pembelajaran berlangsung. Anak-anak itu terlihat pasif dan terkadang ngobrol sendiri daripada menyimak pembelajaran. Jadi yang mau kita bicarakan ini kalau dilihat penyampaiannya Bu Alfi ini kayaknya terkait masalah pembelajaran di kelas nggih, Bu, nggih? Iya betul sekali Pak. Nah, nggih Bu Alfi. Kita punya waktu yang banyak kok. Ibu ingin dapat apa dari percakapan ini kira-kira? Eee, saya berharap, dari percakapan ini, nanti anak-anak itu dapat lebih fokus atau konsentrasi di pembelajaran sehingga tidak tertinggal materi pelajaran, kemudian juga, mereka dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, Mmm, itu Pak. berarti topik kita ini yang akan kita bicarakan ini fokus pada saat pembelajaran berlangsung nggih, Bu, nggih? Menurut Bu Alfi itu seperti apa sih fokus menurut Ibu itu? Kalau menurut saya fokus pembelajaran itu ya mereka aktif, mendengarkan, saya menjelaskan, kemudian juga, jika ada temannya menyampaikan itu mereka juga menyimak, menanyakan kesulitan, juga mengerjakan, tugas itu sesuai dengan instruksi. Nggih. Sekarang, coba Ibu ceritakan, bagaimana sih Bu, kondisi yang ada saat ini? Nggih, saya kan kebetulan nih Pak, saya mengampu kelas 6, Mhm, di mana siswa saya itu jumlahnya ada 29 dengan, didominasi oleh siswa laki-laki Pak. Jadi kurang lebih 2/3-nya itu laki-laki, yang sepertiganya itu perempuan. Dan, kebetulan saya itu duduknya itu dengan posisi secara berkelompok. Jadi saat pembelajaran itu kadang mereka asyik ngobrol sendiri, kemudian juga, tidak menyimak pembelajaran dan kadang, mungkin juga nggih, apa karena pembelajaran yang saya lakukan itu monoton atau membosankan sehingga, mereka asik sendiri. Mungkin karena saya juga lebih banyak menggunakan metode klasikal, Pak. mmm, nggih. Jadi dari sini itu saya bisa menangkap permasalahan yang Ibu hadapi. Tentunya anak-anak yang lebih banyak mengobrol gitu nggih Bu nggih, sehingga menjadikan anak-anak jenengan itu tidak fokus di proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Begitukah Bu Alfi maksudnya? Iya, Pak, karena menurut saya, fokus itu salah satu faktor, untuk mencapai tujuan pembelajaran, Pak Usman. Mhm. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Kalau selama ini sih, saya berusaha dengan membuat pembelajaran dengan kontekstual, Pak. Kemudian juga menggunakan media pembelajaran dan sering menggunakan metode diskusi agar anak-anak itu dapat aktif dalam pembelajaran. Nggih. Nah,
Kira-kira Bu Alfi, apa hal yang menurut Ibu Alfi itu yang masih kurang untuk dilakukan Ibu? Apalagi ya Pak, mungkin, saya harus lebih peka ya Pak dengan kondisi anak-anak sekarang. Kemudian juga, menyisipkan, apa ya, ice breaking atau game-game seru dan membuat tugas itu lebih variatif mungkin, lebih menantang, begitu mungkin Pak? Nggih nggih. Kira-kira apa yang harus disiapkan untuk itu Bu Alfi yang Ibu sampaikan barusan? Mungkin saya akan melihat kembali RPP, kemudian juga saya akan menyesuaikan antara materi pembelajaran mungkin dengan media, dengan tugasnya yang lebih variatif dan menantang, kemudian juga menyisipkan ice breaking ataupun games. Pembelajaran itu lebih lebih menyenangkan, kemudian lebih bermakna juga untuk mereka. Dari ceritanya Bu Alfi ini, kira-kira apa sih Bu yang bisa memastikan hal tersebut itu bisa berjalan dengan lancar Ibu? Hmm, Tentunya, saya harus mulai mencari literasi ya, ice breaking atau game-game seru dan menyiapkan peralatan, untuk mendukung hal itu. Mungkin dari, mikrofon, kemudian juga sound system, ataupun peralatan yang lain yang mendukung. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa sih Bu kriteria yang Ibu inginkan? Kalau menurut itu sih Pak, kalau media pastinya ya, apa nggih, media yang memberikan rasa ingin tahu yang besar dan tantangan. Kemudian juga mereka mudah memahaminya. Kalau tugas itu saya, akan membuat yang lebih variatif dan apa nggih, memanfaatkan, eee, handphone karena saya berpikir bahwa sekarang handphone itu menjadi aset yang dimiliki oleh anak-anak dan harus dimanfaatkan. Sedangkan untuk ice breaking, atau games, saya ingin mencari game-game yang heboh dan seru, yang membuat anak-anak itu, aktif, berinteraksi dan tentunya, apa nggih, menambah semangat serta, sesuai dengan materi pembelajaran. Mantap Ibu. Dari yang Ibu jelaskan tadi, apa sih Bu kira-kira yang menjadi indikator keberhasilan nantinya itu? Eee, Indikator keberhasilannya ya pasti anak-anak itu aktif di kegiatan pembelajaran dan itu terlihat, mereka semangat dalam menyelesaikan tugas, itu Pak. Nggih, Bu Alfi tentunya agar kegiatan ini berjalan, kan Ibu membutuhkan dukungan ini nggih. Nah kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan? Yang jelas saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian yang pasti murid, serta orang tua murid, karena saya berpikir, kalau kita berkolaborasi, pasti kegiatan pembelajaran itu dapat berjalan dan akan berhasil, Pak. Ya, bagus sekali Bu Alfi. Betul apa yang disampaikan oleh Bu Alfi. Saya sepakat bahwasanya kita itu perlu kolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Oke. Ini kita sudah ada di ujung sesi ngobrol kita ya Bu Alfi ya. Apa yang bisa disimpulkan dari obrolan-obrolan kita ini Bu? Mmm, dari percakapan ini tadi nih, Pak, saya mulai menyadari bahwa saya harus melakukan, apa, perubahan pada pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih bermakna, kemudian, diselingi dengan ice breaking, games-games seru, supaya menambah semangat dan, pembelajaran itu tidak membosankan dan, apa nggih, mereka itu merasa ketagihan Oke, oke. setiap, di pembelajaran saya. Oke. Mudah-mudahan saya doakan Bu Alfi bisa diterapkan nggih Bu Alfi nggih. Saya pengen dengar nanti ceritanya kalau sudah Ibu melakukan kegiatan tersebut. Kira-kira Ibu kapan akan dilaksanakan Bu Alfi? Eee, Terima kasih Pak Unan, atas, motivasinya. Insya Allah saya akan melakukannya minggu depan. Minggu depan ya Bu ya? Oke Bu Alfi, Ya. saya tunggu cerita dan hasilnya. Setelah Ibu mencoba seperti yang Bu Alfi jelaskan tadi,
dengan pembelajaran yang menyenangkan, dengan media, ice breaking, ataupun game-game serunya. Itu sangat luar biasa bagi saya, Bu Alfi. Terima kasih banyak atas refleksi yang disampaikan oleh Bu Alfi dan sudah mengajak saya untuk refleksi juga ini. Kayak gitu ya Bu Alfi, nggih? Iya, sama-sama Pak Husnan, saya juga, berterima kasih banyak Pak Husnan sudah mau, ngobrol dan curhat nih, mengenai permasalahan yang saya hadapi. Oke, sama-sama Bu Alfi. Sampai ketemu lagi mungkin di lain waktu. Semoga eh, Bu Alfi selalu diberikan kesehatan dan apa yang diharapkan Amin Bu amin. Alfi segera tercapai. Amin Pak, terima kasih Pak Husnan. Terima kasih Bu Alfi, sama-sama. Iya. 3. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Husnan, bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alfia. Alhamdulillah, saya kabarnya baik, Bu Alfia. Gimana dengan Bu Alfia sendiri kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan, kita selalu diberikan kesehatan dan, diberikan bimbingan oleh Allah. Amin, 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 Bu Alfi. Enggak, bagaimana nih Pak Husnan? Kayaknya ada sesuatu nih yang, mau Bapak bicarakan nih. Enggih, Bu Alfi. Saya kepingin ngobrol nih dengan Bu Alfi tentang proses pembelajaran saya, Bu. Oh, nggih monggo Bapak, apa yang bisa saya bantu? Enggih. Gini, Bu. Saya itu sebenarnya itu bingung, Bu, nggih, dengan anak didik saya, Bu. Kenapa ya? Anak didik saya itu masih ada sih berapa itu yang tidak sholat, Bu. Padahal di setiap rutinitas pada pagi hari, saya itu selalu mengingatkan untuk sholat. Ayo anak-anak sholat, sholat kayak gitu, Bu. Mmm, jadi yang mau kita bicarakan itu mengenai anak didik Bapak yang tidak sholat nggih? Nggih, Begitu Bapak Usnan? leres, Bu. Nggih, leres. Mmm, nggih, kira-kira nih Pak, eee, bisa Bapak ceritakan bagaimana sih kondisi yang Bapak alami saat ini? Nggih. Gini Bu Alfi, ngapunten nggih. Eee, saya ini kan memiliki masalah dalam proses pembelajaran. Ini tentunya tentang nilai agama dan moral, Bu. Pada saat kegiatan rutinitas di luar kelas, di mana ketika saat saya memberikan pertanyaan kepada anak-anak tentang siapa yang sholat, ada sebagian kecil anak-anak itu menjawab ada yang sholat dan juga ada yang mengatakan kalau dia itu lupa untuk sholat, Bu. Nah, dan yang membuat saya prihatin, Ibu, sangat prihatin sekali bagi saya, yaitu ada salah satu seorang anak mengatakan kepada saya itu bahwasanya kalau dia itu tidak pernah atau jarang sekali diingatkan oleh orang tuanya untuk sholat. Itu saya sangat prihatin. Ketika saat itu, saya itu merasa sedih sekali dan prihatin dengan kejadian tersebut. Kenapa ya Bu ya? Kita seorang muslim masih ada yang tidak mau untuk melaksanakan sholat. Jadi, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Bagaimana ini Bu? Mmm, jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Bapak hadapi, yaitu anak yang lupa atau tidak mengerjakan sholat nggih, Pak, dan ada juga orang tua yang tidak mengingatkan anaknya untuk sholat. Jadi permasalahan ini mengganggu proses pembelajaran mengenai nilai agama dan moral, begitu Bapak? Nggih Bu, leres. Karena menurut saya itu nggih, sholat ini sangat penting bagi anak-anak kita. Harus kita tanamkan sejak dini. Sebelumnya, apa yang sudah Bapak lakukan selama ini? Nggih Bu. Nah, yang saya lakukan selama ini Ibu-ibu, eh, saya itu coba apa namanya melakukan perbaikan.
lakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya, agar pembelajaran saya itu lebih baik lagi ke depannya, itu harapan saya. Dengan uh, saya itu mengingatkan sholat dan lain sebagainya, itu yang utama untuk karakter anak-anak. Kayak gitu, Ibu. Iya ya Pak. Apakah kira-kira ada hal lain yang menurut Bapak masih kurang atau harus dilakukan? Oke. Okay. Jadi seperti ini, Ibu. Uh, Kalau menurut saya nggih, untuk mencapai nilai agama atau moral, anak itu harus lebih baik. Mungkin bisa kita mulai dengan kita mengajarkan anak kita belajar wudhu yang sederhana nggih, belajar wudhu, gerakan sholat, dan bacaan sholat di sekolah. Juga memprogramkan kegiatan sekolah duha, misalnya 1 minggu sekali, yang dilaksanakan setiap hari Jumat misalnya. Tentunya untuk anak-anak kita. Sedangkan untuk orang tua yang mungkin jarang mengingatkan anak-anaknya sholat, itu mungkin kita bisa mengadakan parenting. Parenting ini Bu, tentunya untuk orang tua dengan mengundang mereka dan mengundang orang-orang yang ahli dalam agama. Mungkin begitu Bu. Di mana dengan kegiatan parenting ini harapan saya orang tua itu bisa berpikir bagaimana sih menjadi orang tua yang ideal dan menjadi keluarga yang bisa menjalankan ibadah dengan baik. Karena sholat itu kan penting bagi kita seorang muslim kan gitu gitu. Iya betul Pak. Baik Pak, sebenarnya yang sudah Bapak lakukan luar biasa ya Pak. Kira-kira rencana tindak lanjut ke depannya akan seperti apa Pak? Okay. Seperti yang saya sampaikan tadi Bu Alfi, selain seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin saya akan mengajak orang tua melakukan refleksi dan berbicara dengan perlahan-lahan dengan mereka. Kayak gitu Bu. Baik Pak, eh jadi eh dari yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa pengennya anak-anak itu sholat dan orang tua itu menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim nih Pak, untuk sholat dan tidak melarang anaknya untuk eh, Mengingatkan. mengingatkan G. Begitu Bapak? Nggih, leres leres. Nggih Bu, leres. Hmm, Kira-kira Pak, apa yang akan disiapkan oleh Pak Husnan? Nggih. Yang saya siapkan tentunya dukungan Bu. Dukungan yang saya butuhkan itu adalah dukungan dari kepala sekolah. Nggih. Dukungan dari kepala sekolah itu yang harus saya siapkan. Saya penting dukungan itu. Kalau hanya saya sendiri itu tidak akan bisa jalan Ibu. Selain kepala sekolah siapa lagi menurut saya itu adalah rekan sejawat, murid dan orang tua murid. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan yang akan kita rencanakan itu bisa dapat berjalan dengan baik. Eh, Bagus sekali Pak Husnan. Kita memang perlu berkolaborasi dan menjalankannya karena dengan kolaborasi ini sesuatu yang terlihat berat itu pasti akan menjadi ringan. Iya, Bu. Iya, iya, terus. Nggih. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak Husnan dan pengen mendengar ceritanya nih nanti setelah melakukan kegiatan itu tadi kira-kira kapan waktu yang akan Bapak laksanakan. Oke. Uh, Tadi saya sudah membuat perencanaan sedikit-sedikit Bu Alfi. Juga kan perlu kolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian ke orang tua siswa, anak-anak yang lainnya. Insya Allah saya akan melakukan kegiatan ini kurang lebih minggu depan, Bu. Minggu depan, oke Pak Husnan, saya tunggu hasilnya setelah Bapak mencoba seperti yang Bapak jelaskan tadi dengan melakukan praktek sholat di sekolah, kemudian parenting orang tua atau kelas orang tua dan melakukan refleksi. Luar biasa Pak Husnan. Terima kasih banyak atas refleksinya.
sudah mengajak untuk saya refleksi dan saya juga terinspirasi nih. Eh, apa ya? Semoga saya bisa nanti dari ceritanya dan saya bisa mengadopsinya. Sama-sama Bu Alfia, sudah menemani saya ngobrol banyak ini. Ngapunten merepotkan. Iya, sama-sama Pak Usnan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya tunggu cerita serunya. Terima kasih. Siap, siap. Terima kasih Bu Alfia. Iya, terima Ngapunten. kasih. Pertanyaan untuk Koci. Tuliskan refleksi Anda. Oke. Saya itu sudah ini, saya juga menuliskan tadi ini. Alhamdulillah Bu, tadi kita kan apa ini? Mencoba menjadi coach dan coaching, nggih. Belajar Nggih, menjadi coach dan coach. Kita tidak ngajari, tapi kita saling sama-sama belajar. nggih Pak. Kalau menurut saya Bu, mungkin nanti Nggih, jenengan juga bisa menyampaikan refleksi untuk saya juga. nggih, Pertama, yang sudah dijalankan itu sudah baik Bu selama percakapan. Banyak sih, kalau saya lihat itu sudah ada kemitraan antara supervisor dan guru. Sehingga tentunya seperti yang saya sampaikan kemarin, guru itu bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Saya ngerasakan leluasa saya menyampaikan pendapat, diberikan ruang dan lain sebagainya. Nah, kalau kemarin itu kan terkait dengan pertanyaan berbobot nih Bu. Alhamdulillah sekarang pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan Bu Alfi itu sampun keluar Bu. Sampun ada pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga saya itu bisa menjawab sesuai dengan apa yang saya alami kayak gitu Bu Alfi. Kemudian tentunya agar tetap presence, tentunya sebelum kita melakukan coaching, sudah seharusnya kita punya gambaran tentunya, pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan, kemudian pada saat kegiatan coaching ini kan sudah kita jalankan. Oke. Ada gambaran nih, apa yang harus kita memang kita harus ada gambaran dan alhamdulillah itu sudah kita jalankan. Coach coach ini kan membuat catatan-catatan kecil gitu ya. Buatan catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coach. Coach itu kan gurunya puji. nggih. Nah, catatan-catatan kecil Nggih, ini sudah kita ada, Bu. Melalui tulisan-tulisan kita yang kita buat ngoten nggih. Kemudian nggih. yang terakhir, Ya, eee, kita untuk memperbaiki atau meningkatkan saya tentunya sama-sama kita itu semuanya itu harus berlatih. Karena ndak mungkin kita sekali atau 2 kali itu langsung menjadi baik atau menjadi sempurna. Karena kesempurnaan itu harus adanya latihan, 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 latihan terus terus untuk melakukan praktek coaching ini. Sehingga nanti kita bisa merefleksi apa yang masih kurang yang ada di kita. Sehingga kekurangan itu bisa kita perbaiki dan akan kita terapkan sehari-hari di sekolah. Sementara itu Bu Alfi refleksi dari saya. iya. Salah satu faktor juga yang menentukan proses coaching ini bahwa salah satu faktornya yaitu terjalin keakraban atau mungkin kemitraan yang tadi Bapak sampaikan. Sehingga kita bisa leluasa untuk menyampaikan apa sesuatu yang mengganjal dari diri kita dan kita dapat mengekspresikannya, dapat menceritakannya dengan enak. Kemudian kalau saya sih terus terang saya belajar dari Pak Husnan itu satu orangnya teliti, yang kedua orangnya lemah lembut. Beda dengan saya. Jadi ya hmm, apa nggih? Makanya bicaranya rada ditata aduh wis iki ame Pak Husnan aku kudu ngempet. Kenapa-napa Bu, saya juga belajar ya Bu. Itu. Kemudian apa nggih, ya memang bukan cukup sekali, 2 kali untuk kita untuk seorang menjadi ahli, memang salah satu faktor juga yang menentukan
proses coaching ini bahwa salah satu faktornya yaitu terjalin keakraban atau mungkin kemitraan yang tadi Bapak sampaikan. Sehingga kita bisa leluasa untuk menyampaikan, sesuatu yang mengganjal dari diri kita dan kita dapat mengekspresikannya, dapat menceritakannya dengan enak.